langsung disambung aja ya 456. Jadi nanti saya ngejelasinnya langsung, nggak nggak dipotong-potong. Ya, boleh dilanjut untuk presentasinya. Sudah masuk Bu sharing screen-nya? Sudah. Selamat sore Ibu Irma dan teman-teman PPTI 8. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang bisnis proses reengineering. Yang pertama, apa itu bisnis proses reengineering? Jadi, bisnis proses reengineering itu atau yang seringkali disebut sebagai BPR merupakan suatu proses yang mengubah proses bisnis secara radikal untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan efisien dari segi biaya, waktu, maupun faktor-faktor lainnya tanpa mengubah struktur organisasi dan fungsi bisnis awalnya. Nah, konsep BPR ini pertama kali diperkenalkan oleh Hammer dan Cempey pada tahun 1994. Menurut mereka, BPR ini memiliki 7 prinsip. Prinsip di sini dalam bahasa Inggris akan saya jelaskan dalam bahasa Indonesia. Jadi yang pertama, pekerjaan yang ada harus didesain untuk berorientasi pada hasil, bukan pada prosesnya. Lalu yang kedua, harus melibatkan orang-orang yang akan berhadapan langsung dengan outputnya. Lalu yang ketiga, penggabungan data yang sudah dikumpulkan dengan unit-unit yang akan memprosesnya. Lalu satu database sharing untuk semua departemen yang berhubungan. Lalu yang kelima, menghubungkan setiap proses yang saling berkaitan satu sama lain. Lalu yang keenam, pengambilan keputusan juga harus menjadi bagian dari performa suatu pekerjaan. Lalu yang terakhir adalah mengambil data langsung dari sumbernya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Karyanto. Tes. Ada suaranya? Oke. Maaf. Masuk, ada. Ini slide-nya belum ketukar. Ini ya. Ini belum di slide. Nah. Udah belum? Oke, sudah. Nah, selanjutnya saya mempunyai tujuan tertentu. Totalnya adalah yang pertama itu meningkatkan kemampuan organisasi dan barang atau jasa yang khusus serta mempertahankan produksi massal. Nah, setelah kita sudah melakukan proses BPR ini, walaupun BPR ini dilakukan secara looping, diharap dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam barang atau jasa. Jadi tidak hanya menghasilkan jasa-jasa atau barang-barang yang kualitasnya begitu saja terus. Selanjutnya itu meningkatkan kepuasan atas barang atau jasa sehingga pelanggan akan membeli barang atau perusahaan daripada perusahaan pesaing. Jadi jika kita berbisnis pastinya ada pesaing. Nah, maka kita harus meningkatkan terus kepuasan pelanggan terhadap barang atau jasa sehingga sang pelanggan akan tetap setia pada kita. Yang ketiga itu membuat lebih mudah menyenangkan bagi pelanggan untuk melakukan bisnis dengan perusahaan. Jadi ketika pelanggan kita banyak orang-orang yang membeli barang atau jasa kita, bisa aja suatu kelompok perusahaan lain yang menggunakan
barang atau jasa kita, pastikan mereka melakukan transaksi dengan mudah. Yang keempat, kita sudah memutuskan batasan organisasional, membuat pada saluran informasi melalui komunikasi, jaringan, dan teknologi komputer. Yang ini berarti supaya kita dapat terhubung lebih dekat ke pelanggan-pelanggan kita. Next. Poin kelima, ada mempercepat waktu respon kepada pelanggan, mengatasi kesalahan dan ketidakpuasan, serta mengurangi pengembangan barang atau jasa dalam waktu siklus. Nah, ketika kita melakukan PPR ini diharapkan setelah kita melakukannya, kesalahan-kesalahan sebelumnya itu dapat dieliminasi. PPR ini prosesnya looping, jadi pasti setiap kali kita melakukan bisnis pasti ada kesalahan-kesalahan tertentu, tetapi tidak mungkin diulang berkali-kali. Oleh karena itu dijalankan proses BPR, yaitu nomornya ada memproses permintaan pelanggan yang lebih dan peningkatan volume dari setiap pelanggan serta menetapkan harga value driven pelanggan tanpa mengurangi profitabilitas. Nah, ketika kita membuat suatu barang atau suatu jasa, pastikan barang atau jasa itu harganya tidak dinaikkan, tetapi sesuai dengan kualitas barang atau jasa tersebut. Itu yang dinamakan value driven. Tetapi kita juga harus tetap mengingat tentang profitabilitas supaya kita tetap untung. Yang ketujuh itu ada memperbaiki kualitas kerja dan kemampuan individu dalam memberikan kontribusi pada perusahaan. Sehingga di dalam satu organisasi itu tidak ada yang semua orang mempunyai tanggung jawab masing-masing dan semuanya saling membantu. Dan yang terakhir adalah memperbaiki kegunaan pengetahuan organisasi. Organisasi tidak tergantung pada keahlian beberapa orang saja. Seperti yang tadi saya bilang, kita harus memperbaiki kualitas kerja dan kemampuan individu. Jika orang itu mengalami suatu musibah sakit atau tiba-tiba terpaksa orang itu tiba-tiba ingin berhenti, masih ada orang lain dapat mengambil tanggung jawab dari kerjaan dia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang berikutnya role of BPR ini atau peranannya. Jadi yang pertama adalah memvalidasi informasi dari proses bisnis. Nah, jadi tujuannya bisnis proses ini divalidasi kembali ya untuk mengurangi kekeliruan atau kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu diperlukan validasi dan itu salah satu peranan BPR. Kemudian yang kedua menyeleksi bagian fungsi atau proses bisnis yang mana yang membutuhkan analisis lebih lanjut. Nah, terkadang kan kita dalam memproses dalam bisnis proses ini mungkin ada suatu hal yang sulit dikerjakan atau mungkin membutuhkan analisis lebih lanjut. Dan berikutnya yang ketiga adalah menyediakan dasar untuk mengukur dan memeriksa kondisi environment di masa sekarang atau mendesain ulang environment masa yang akan datang. Nah, menurut kami, tujuan dari hal ini adalah supaya bisnis prosesnya ini bisa berkepanjangan, outputnya bisa berkepanjangan, tidak hanya nge-stuck di satu masa saja, tidak hanya booming kemudian udah hilang gitu aja. Jadi tetap harus didesain ulang sesuai dengan environment yang terjadi di masanya. Kemudian yang keempat adalah mengidentifikasi alur dokumen yang datang dan ketidakefisienan proses bisnis yang sedang berlangsung. Nah, tentu saja kita setiap kali melakukan suatu bisnis proses itu harus efisien juga. Nah, sehingga tujuan dari peranan BPR-nya adalah supaya lebih efisien pada saat melakukannya. Kemudian yang kelima adalah mengidentifikasi fungsi dan proses mana yang mempunyai performa bagus dan dipertahankan keeksistensiannya. Jadi setiap kali kita melakukan sesuatu, kan ada yang memang ini adalah core-nya gitu, atau inti yang paling bagus dan yang mengangkat output-nya ini menjadi sesuatu yang bagus. Dan ada juga yang sebenarnya tidak perlu-perlu amat yang mengurangi keefisienan. Nah, jadi disinilah di mana mereka memilih performa yang bagus dan mempertahankannya dan mungkin menyisihkan atau mengganti yang kurang-kurang itu. Kemudian yang keenam adalah mengidentifikasi kesempatan yang bagus dan potensial untuk harmonisasi fungsi dan proses antara departemen.
Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi kesempatan potensial dalam penerapan teknologi atau service yang akan digunakan pada masa yang akan datang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ada 3 tipe reengineering yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu ada cara inovasi, di mana cara ini kita bisa analogikan atau kita bisa analogikan itu sebagai think outside the box, di mana perusahaan mendefinisi ulang proses atau produk yang baru untuk mengganti proses atau produk lama yang dinilai kurang efektif. Kemudian yang kedua ada improvement. Cara ini bisa dianalogikan sebagai think inside the box, di mana perusahaan menghilangkan pemborosan proses atau produk yang dinilai tidak efisien. Dan yang terakhir itu ada idea fusion. Jadi di sini cara ini itu kita analogikan sebagai think inside outside the box. Nah, ini merupakan gabungan inovasi dan improvement, di mana perusahaan menghilangkan pemborosan proses atau produk yang dinilai tidak efisien sekaligus mendefinisi ulang proses atau produk yang baru untuk menggantikan proses atau produk lama yang dinilai tidak efektif. Next. Nah, selanjutnya itu kita ada the role of IT in BPR. Jadi ini ada peran TI ya dalam Business Process Reengineering atau BPR. Itu yang pertama ada share database. Jadi di sini itu membuat informasi itu agar tersedia pada banyak tempat. Kemudian yang kedua ada expert system, di mana para generalis itu untuk melaksanakan tugas spesialis. Kemudian ada telecommunication network, itu organisasi dapat disentralisasikan dan didesentralisasikan dalam waktu yang sama. Kemudian ada decision support tools. Nah, di sini itu kayak pengambilan keputusan. Jadi, pengambilan keputusan ini nanti akan menjadi bagian dari pekerjaan sehari-hari. Kemudian ada wireless data communication dan portable computer. Ini personel lapangan bekerja secara independen. Lalu ada interactive video disc, di mana ini mendapatkan kontak langsung dengan pembeli yang potensial. Kemudian ada automatic identification and tracking, itu untuk melaporkan di mana mereka berada, bukan menunggu untuk ditemukan gitu. Dan yang terakhir ada high performance computing, itu semacam perencanaan dan perbaikan. Next-nya akan dijelaskan oleh Wilfrando Wijaya. Selanjutnya adalah BPR modeling. Seperti kebanyakan aktivitas engineering, business process reengineering modelnya juga bersifat iteratif. Business goals dan proses-proses untuk mencapai goals tersebut harus diadaptasi ke dalam business environment yang berubah-ubah. Nah, dengan alasan ini, tidak ada start atau end untuk BPR. Makanya BPR disebut juga sebagai proses evolusi. Nah, tahapannya ada 6. Yang pertama itu adalah business definition. Di tahapan ini, goals dari bisnis diidentifikasi dalam konteks 4 pendorong utama. Cost reduction, time reduction, quality improvement, dan personal development and empowerment. Kemudian tahap kedua adalah proses identification. Proses-proses yang penting dalam mencapai tujuan yang didefinisikan sebelumnya diidentifikasi di sini, di tahap ini. Proses-proses ini bisa diurutkan berdasarkan tingkat kepentingannya, kebutuhan untuk perubahan, atau dengan cara lain yang sesuai untuk aktivitas re-engineering. Yang ketiga adalah proses evaluation. Proses yang sudah ada dianalisa secara menyeluruh. Tugas-tugas dalam proses diidentifikasi. Cost dan time yang dibutuhkan dicatat, dan masalah quality performance dibatasi atau dikurangi. Tahapan yang keempat adalah proses specification and design. Berdasarkan informasi-informasi yang didapat dari tahapan-tahapan sebelumnya, use case dipersiapkan untuk setiap proses yang ingin didesain ulang. Tahapan yang kelima adalah prototyping. Sebuah proses bisnis yang didesain ulang harus dijadikan prototype sebelum diimplementasikan ke dalam bisnis. Tahapan ini menguji proses yang ada. Apakah ada perbaharuan yang bisa dilakukan. Kemudian tahapan yang terakhir adalah refinement and instantiation. Berdasarkan umpan balik dari tahapan prototyping, bisnis proses diidentifikasi dan diimplementasikan ke dalam bisnis sistem. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.
Oke, apa namanya? Tadi ada slide yang mesti kalian perbaikin deh. Coba deh, slide keberapa ya? Yang ada analogi. Kayaknya itu kurang. Yang terakhir, analogi. Nah, yang terakhir tuh idea fusion. Harusnya kan think inside and outside the box kan? Nanti benerin ya. Oke, Bu. Saya tadi dijelasinnya think inside and outside the box, tapi di sini cuma ditulisnya think inside the box. Jadi yang mana tuh yang benar? Inside and outside. Iya, inside and outside. Soalnya ya itu kurang tadi ya. Nanti kita perbaiki, Bu. Oke, Makasih. nanti benerin ya. Itu Siap, udah Bu. revisi aja. Oke. Thank you. Nanti nanti dijelasinnya nanti ya. Sekarang ke kelompok 5 dulu. Thank you kelompok 4. Kita ke kelompok Kasih, 5 Bu. dulu. Udah kelihatan layarnya? Sudah. Oke. Sudah. Selamat sore Bu Irma dan teman-teman. Oke. Pada sore ini kami kelompok 5 akan mempresentasikan tentang software re-engineering. Nah, next. Nah, apa itu software re-engineering? Seperti yang kita tahu, suatu aplikasi pasti akan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, mereka perlu melakukan maintenance. Maintenance akan dilakukan secara terus-menerus untuk memperbaiki, memelihara, dan memperbarui sistem. Setelah berkali-kali melakukan maintenance, aplikasi memang akan dapat tetap berjalan sesuai keinginan. Tetapi aplikasi tersebut bisa menjadi tidak stabil. Setiap perubahan yang dilakukan pada sistem dapat menghasilkan efek samping yang serius seperti bug atau error kepada sistem. Namun karena adanya tuntutan zaman, aplikasi tersebut harus tetap dirubah. Oleh karena itu muncul istilah rekayasa ulang perangkat lunak atau yang sering disebut software re-engineering. Oke, nah software re-engineering ini kan pastinya kita membutuhkan uang yang lumayan banyak, lalu kita juga butuh waktu yang lama dan resource yang banyak juga. Nah, oleh karena itu re-engineering ini bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan. Maka dari itu juga kita membutuhkan suatu strategi atau teknik-teknik yang digunakan untuk melakukan software engineering ini supaya prosesnya jadi lebih mudah. Oke, next. Nah, sebelum kita mempelajari prosesnya itu, akan saya jelaskan secara simpel analoginya supaya lebih mudah dimengerti. Oke, suatu proses re-engineering ini kan merupakan suatu proses aktivitas rebuilding atau membangun ulang. Oleh karena itu, kita dapat analogikan sebagai rebuilding suatu rumah, membangun ulang suatu rumah. Misalnya nih, apabila Anda membeli suatu rumah dengan harga yang murah, tetapi kondisi rumahnya itu sudah jelek atau kita membutuhkan rumah tersebut dibutuhkan untuk dibangun ulang supaya dapat ditinggali gitu kan. Nah, untuk itu pasti kan ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk membangun ulang rumah tersebut. Nah, yang pertama adalah memeriksa rumah itu. Mana yang harus dibangun ulang, mana yang tidak perlu dibangun ulang, bagian mana. Dan itu harus kita list secara lengkap. Nah, lalu yang kedua, kita juga harus pastikan strukturnya memang jelek. Kenapa jelek? Karena kalau misalnya masih bagus, kan kita tidak perlu untuk membangun ulang. Bisa aja kita tinggal merubah dekor saja. Jadi cost-nya kan pasti lebih murah dan lebih cepat gitu. Lalu yang ketiga, kita harus memahami bagaimana rumah itu dibuat. Sehingga meskipun nantinya ada banyak hal yang akan dirubah, tetapi kita bisa dapat pemikiran atau insight
tentang rumah tersebut dan bagaimana dan akan dirubah seperti apa rumah tersebut nantinya. Nah, lalu yang keempat, kita juga harus memakai bahan-bahan yang terbaru atau tahan lama. Contohnya aja nih, misalnya Anda mau beli sepatu. Ada sepatu yang harganya 1 juta, tapi tahannya 10 tahun. Dengan membeli sepatu yang harganya cuma 200.000, tapi tahannya cuma 6 bulan saja. Otomatis kan kita pasti memilihnya yang harganya 1 juta, tapi tahan 10 tahun kan. Jadi meskipun mahal di awal, tapi bisa tahan lebih lama gitu. Nah, di sini juga sama seperti itu. Lalu yang kelima adalah disiplin. Dalam prosesnya, jangan sampai kita membuatnya jangan sampai setengah-setengah. Kalau setengah-setengah kan nanti hasilnya juga bisa setengah-setengah aja. Atau bisa jadi malah nggak selesai-selesai gitu pekerjaannya. Nah, oleh karena itu, hal ini sama seperti dalam proses software re-engineering. Konsep-konsep ini bisa dimasukkan ke dalam proses ini. Nah, lalu next. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini ini merupakan suatu proses modelnya software engineering. Di sini kan melingkar ya. Itu kan berarti kan cyclical. Jadi bisa berulang berkali-kali. Meskipun bisa saja sekali jalan udah langsung selesai. Tapi kan dalam kasus nyatanya bisa direvisi berkali-kali juga gitu. Jadi makanya proses modelnya ini digambarkan cyclical seperti ini. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inventory analysis. Jadi setiap software organization itu kan pasti wajib dong memiliki inventory dari semua aplikasi yang dia punya, aplikasi yang aktif yang udah dibuat oleh organisasi itu. Nah, inventory tersebut ini bisa berbentuk kayak spreadsheet atau Excel atau apapun yang semacam itu, dan di dalamnya itu terdapat informasi deskripsi seperti nama, tahun pembuatan, sistem apa yang digunakan aplikasi itu, dan status aplikasinya, misalnya kepentingannya di dalam bisnis atau kelangsungan aplikasinya, kemudahan pemeliharaannya, supportability, dan kriteria penting lainnya. Nah, terus informasi-informasi tadi akan dianalisis dan menjadi bahan pertimbangan untuk memprioritaskan aplikasi mana sih yang harus dilakukan engineering. Nah, seiring berjalannya waktu juga, status dari suatu aplikasi kan bisa terus berubah. Semisal kepentingan bisnis suatu aplikasi yang sebelumnya misalnya kurang penting, cuman karena perkembangan zaman atau ada tren yang baru, dia tiba-tiba menjadi lebih penting untuk kepentingan bisnisnya, sehingga harus dilakukan re-engineering. Dan hal tersebut juga bisa merubah prioritas aplikasi tersebut untuk dilakukan engineering. Selanjutnya. Oke, tadi kita udah bahas soal analisisnya, gitu. Sekarang ke dokumen restructuring. Ya, ini tuh apa sih? Ya, tadi kayak ngomong kayak satu rumah itu, ya rumah lama gitu ya, pasti yang akan diwariskan ke pemilik barunya itu pasti dengan dokumentasinya. Dokumentasi yang lemah merupakan kekurangan pada sistem yang diwariskan dari aplikasi sebelumnya ke aplikasi baru. Pada pengembangan sistem yang baru, menstruktur ulang dokumentasi dari sistem terdahulu atau sebelumnya itu bisa saja dilakukan tergantung dari kasus yang dihadapi. Sehingga pada tahapan ini, dokumentasi mengulang dapat dilakukan dengan mencakup seluruh sistem atau sebagian saja yang diperlukan. Tapi dokumentasi ini bisa saja tidak dilakukan apabila dirasa memakan waktu atau biaya yang cukup banyak lah gitu. Oke, yang ketiga ini adalah reverse engineering. Ini sebenarnya tahap pertama sebelum nanti akan dibahas mengenai forward engineering. Apa sih ini? Yaitu prosedur atau proses dalam membongkar suatu objek untuk mengetahui bahan, cara kerja, atau teknologi yang dipakai sehingga objek tersebut bisa berfungsi dengan baik. Contoh sederhana itu kalau kita masak atau kita lagi makan makanan gitu, cara cari tahu itu cara pembuatannya dengan cara melihat lagi resep suatu makanan tersebut. Jadi kita bisa menerka-nerka bahan dan bumbu apa aja yang dipakai dalam
masakan tersebut, kayak wah ini kayak pakai kunyit, pakai daging dan lain-lain. Nah, itu reverse engineering itu seperti itu contohnya. Jadi kalau kita dalam sisi hardware, kayak kita membongkar satu laptop atau satu komputer, kita lihat prosesornya apa, RAM-nya apa, dan lain-lain. Jadi sebenarnya proses ini, itu bagaimana kita bisa mengetahui algoritma, program, atau source code yang ada di program sebelumnya itu. Banyak banget hal yang bisa dilakukan dari reverse engineering ini. Contohnya adalah kita untuk membuat antivirus dari sebuah virus atau malware. Dengan ini, jadi nanti ada file yang kena malware atau virusnya itu, kita cek lagi, lihat lagi kelemahan dari enkripsinya, dan itu ditemukan dengan reverse engineering. Dan tentunya ilmu kriptografi tambahan. Bisa dipakai juga reverse engineering ini untuk kasus kehilangan source code. Kita bisa mengembalikan sebagian atau lebih kode yang hilang dengan memperbaiki atau meningkatkan kinerja suatu program dengan reverse engineering tersebut. Nah, reverse engineering juga bisa digunakan untuk hal-hal ilegal seperti cracking aplikasi, untuk menghilangkan proteksi tertentu gitu. Untuk game, bisa hacking game, atau bisa di-mod gamenya, dan bisa hacking aplikasi untuk mengubah atau menambah fungsional dari aplikasi yang sudah disediakan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Yang selanjutnya ada code restructuring. Nah, code restructuring ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk merubah susunan atau struktur code pada sistem yang lama yang masih memiliki kekurangan atau bug. Nah, code restructuring ini diawali dengan melakukan analisis terhadap source code dengan menggunakan restructuring tool. Setelah melakukan analisis, kita akan mengetahui hal-hal apa saja yang masih kurang dari sistem tersebut dan melakukan redesign pada segmen code yang masih memiliki kelemahan atau kekurangan. Setelah itu, kita melakukan rekonstruksi code. Lalu, hasil dari code yang sudah direkonstruksi ini akan direview dan dilakukan testing untuk memastikan bahwa sudah tidak ada lagi kekurangan atau bug. Nah, setelah melakukan review dan testing, maka dokumentasi code tersebut juga akan diupdate. Lalu selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, kemudian ada tahap data restructuring. Nah, data restructuring ini nggak seperti code restructuring, di mana code restructuring itu terjadi pada tingkat abstraksi yang relatif rendah. Restructuring data ini adalah aktivitas rekayasa ulang dengan skala penuh. Nah, dalam data restructuring itu ada beberapa langkah. Yang pertama itu, kita harus analisis data. Pertama-tama, analisis data harus dilakukan. Dalam tahap ini, arsitektur data saat ini diperiksa secara rinci dan model datanya ditentukan. Kemudian, objek dan atribut dari data diidentifikasi dan struktur data yang ada ditinjau kualitasnya. Kemudian yang kedua, desain ulang data dimulai. Nah, pada tahap ini kita mengklarifikasi definisi dari data untuk mencapai konsistensi antara data yang tercatat dengan data fisik yang ada. Yang terakhir itu rasionalisasi data. Nah, di tahap ini kita memastikan semua penamaan data sesuai dengan standar lokal. Nah, karena arsitektur data memiliki pengaruh yang kuat pada arsitektur program dan algoritma yang mengisinya, perubahan pada data akan selalu menghasilkan perubahan arsitektural atau tingkat dari code yang sudah dibuat. Next. Tahap terakhir ada forward engineering. Pada forward engineering ini, program lama akan dianalisa, restrukturisasi, dan kemudian akan menghasilkan program baru yang memiliki kualitas yang lebih baik. Pada tahap forward engineering juga tidak hanya merecover desain informasi dari software lama saja, tetapi menggunakan informasi yang sudah ada untuk diubah atau disusun ulang dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas software secara menyeluruh. Dalam tahap re-engineering software itu juga ada function yang hanya di-recreate, tetapi juga ada function-function yang ditambahkan agar performance dapat lebih baik dan ditingkatkan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.
Oke, thank you. Sekarang kita lanjut dulu ke kelompok terakhir, kelompok 6. Thank you ya, kelompok 5. Ya, makasih Bu. Oke, selamat siang Bu Irma dan teman-teman. Oke, kami dari kelompok terakhir akan membahas materi mengenai reverse engineering dan forward engineering. Nah, kami perkenalkan dulu kelompok kami ada Calvin, Destin, Kezia, Michael Jonathan, dan saya sendiri Ronaldo. Next. Nah, ini ada topik-topik yang akan kami bawakan hari ini mengenai reverse engineering sendiri. Kami akan menjelaskan apa itu reverse engineering dan prosesnya bagaimana. Selanjutnya ada reverse engineering bagaimana untuk understanding the data, the processing dan interface. Dan selanjutnya ada forward engineering sendiri dan forward engineering untuk client server architecture dan object oriented architecture. Nah, selanjutnya yang pertama, saya akan membahas mengenai reverse engineering sendiri. Nah, reverse engineering ini secara singkat adalah suatu metode atau proses di mana kita untuk membangun aplikasi, biasanya kan kita membangun itu berdasarkan informasi-informasi atau user requirement yang telah ada sebelumnya dan tinggal kita ikuti sesuai dengan yang ada. Nah, tetapi pada reverse engineering ini adalah kebalikan dari hal tersebut, di mana kita sebelumnya tuh punya suatu program atau source code yang sudah ada. Kita gali informasi-informasi dan user requirement dari code tersebut, yang mana nanti akan kita gunakan untuk membuat aplikasi kita selanjutnya. Nah, selanjutnya supaya lebih jelas, saya akan menjelaskan prosesnya. Nah, awalnya ini terdapat dirty source code atau program lama, bisa dibilang, yang kita miliki. Selanjutnya akan dilakukan dengan merestrukturisasi dirty code atau code yang unstructured tersebut yang ada sehingga menjadi suatu code pemrograman yang lebih terstruktur atau clean code. Nah, setelah itu selanjutnya hal yang paling penting dalam reverse engineering ini adalah melakukan ekstraksi dari abstraksi yang telah ada. Nah, dalam hal ini terdapat 3 hal yang harus kita evaluasi untuk mencari spesifikasi dari program yang ada, mulai dari segi processing, interface, dan juga database. Nanti akan kita bahas lebih lanjut gimana kita melakukannya kepada 3 hal ini. Selanjutnya, setelah kita dapat spesifikasi yang ada, kita tinggal sempurnakan dan kita sederhanakan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, nantinya akan menghasilkan spesifikasi yang final untuk kita pakai untuk mengembangkan program selanjutnya. Next. Nah, ini yang seperti yang saya bahas sebelumnya, pada saat melakukan ekstraksi dari abstraksi yang ada, terdapat 3 hal, yaitu processing, interface, dan database. Sekarang saya akan bahas mengenai data terlebih dahulu. Next. Nah, untuk reverse engineering to understand data ini terdapat 2 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, dari segi internal data structure. Nah, dalam hal ini biasanya kita berfokus untuk mencari pada definisi dari suatu kelas atau objek, lalu kita kelompokkan variabel-variabel program yang terkait, dan dalam banyak kasus kita akan menemukan tipe-tipe data yang abstrak, misalnya ada record, list, dan struktur data lainnya yang akan menentukan indikator awal kelas. Selanjutnya yang kedua ada database structure. Nah, terlepas dari struktur data internalnya, database memungkinkan untuk mendefinisikan objek data dan membangun hubungan antar objek. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman juga mengenai hal tersebut untuk membangun ulang database yang baru. Nah, sebenarnya tujuan dari reverse engineering to understanding data ini ada 5, yaitu yang pertama, kita membangun objek awal atau kelas-kelas.
Yang kedua, kita menentukan kandidat key dan primary key. Yang ketiga, memperbaiki kelas tentatif. Terus yang keempat, ada mendefinisikan generalisasi dari antar objek. Dan yang kelima, menemukan asosiasi atau hubungan-hubungan antar objek yang ada. Sehingga hal-hal yang berhubungan dengan data yang telah kita peroleh dapat kita terapkan untuk membuat struktur database yang baru menggantikan struktur database yang lama. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang sebelumnya kan dibahas tentang data. Sekarang saya akan membahas tentang processing dan UI-nya. Nah, untuk reverse engineering yang processing ini itu lebih ke seperti sequence diagram gitu, method-method. Jadi kita melihat kembali code-code yang dirty tadi, kita melihat metode-metode apa aja yang dijalankan, terus bagaimana relasinya dengan metode yang lain, bagaimana suatu behavior bisa berjalan seperti itu. Dan nanti di dirty code itu kita perbaiki menjadi clean code. Kemudian itu untuk processing. Yang processing kan tadi tentang metode-metode ya. Terus kemudian ada user interface. User interface ini ya seperti namanya, itu front end. Jadi untuk UI-nya, kalau misalkan di program-program zaman dulu kan simple ya UI-nya, tapi kalau udah menjadi program yang kompleks atau yang zaman sekarang itu UI-nya itu udah kompleks, jadi perlu kita reverse engineering juga, perlu kita perbaiki juga code-code-nya. Mungkin ada beberapa pertimbangan untuk reverse engineering user interface. Yang pertama itu basic action-nya apa gitu. Sebagai contoh misalnya kalau button ini diklik bakal ngapain, kemudian deskripsi dari behavior, jadi responnya bagaimana kalau diklik gitu, deskripsinya gimana. Kemudian ya itu untuk UI. Jadi mungkin sebelum kita reverse engineering, mungkin UI-nya bisa beda setelah kita reverse engineering, karena setelah kita reverse engineering tentunya UI-nya bisa lebih efektif, lebih reusable gitu. Nah, itu kan tadi data, processing sama user interface itu itu hal-hal yang perlu diperhatikan untuk reverse engineering. Nah, untuk action nyatanya itu ada di code restructuring dan data restructuring. Code restructuring ya seperti tadi, seperti processing atau user interface. Jadi kita merestruktur ulang code-nya. Jadi jadi kalau misalkan ada beberapa method yang saling kalau ada beberapa method yang kurang efektif, kita restructure ulang. Yaitu untuk code restructuring. Kalau data restructuring itu lebih ke database-nya, kayak naming database, cara membuat tabel atau penamaan di dalam database seperti itu. Oke, next. Yang berikutnya ada forward engineering. Next. Nah, sebelum masuk lebih dalam tentang pembahasan forward engineering, biar lebih nangkep dulu gitu ya, ada pertanyaan. Apa sih yang bakal kalian lakuin kalau misalnya suatu program yang control flow-nya itu bisa dibilang kayak spaghetti? Apa sih maksud spaghetti? Program ini punya modul yang banyak banget, dan tapi code-nya bisa dibilang semeraut atau berantakan gitu ya. Dan kalian ternyata harus memodifikasi program tersebut karena ada user requirement yang berubah. Next. Nah, biasanya ada 4 opsi yang bakal dipilih oleh para developernya gitu. Yang pertama, struggle through modification after modification. Jadi ya udah deh, biarin tetap semeraut, benerin sebisanya, dan dia udah tersiksa aja di saat ngebener-benerinnya itu. Atau yang kedua, attempt to understand the broader inner workings of the program. Atau kita coba deh ngertiin banget programnya supaya lebih efektif lagi pas ngebenerinnya. Atau yang ketiga, nge-redesign, recode, dan ngetes lagi, tapi hanya di part yang butuh modifikasi. Atau yang keempat,
completely redesign, recode, dan ngetes programnya. Sebenarnya dari 4 pilihan ini tuh nggak ada, belum ya. Sebenarnya dari 4 pilihan ini tuh nggak ada pilihan yang bisa kita anggap kayak paling benar, tapi biasanya orang-orang prefer pilihan pertama, walaupun kayaknya pilihan lain itu masih lebih baik buat dilakuin. Nah, kenapa harus forward engineering? Forward engineering itu dipakai karena daripada nunggu sampai ada request buat maintenance, kayak program spaghetti tadi udah parah banget, baru dipikirin gimana cara benerinnya. Bagian development itu biasanya pakai hasil dari inventory analysis yang udah dijelasin sama kelompok sebelumnya juga, buat pilih program yang memiliki kemungkinan untuk di forward engineering ini dengan beberapa kriteria, yaitu yang pertama, tahu pasti kalau programnya ini bakal dipakai di rentang waktu yang dibutuhin, misalnya 5 tahun, 10 tahun, atau sesuai yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, saat ini berfungsi dengan baik. Dan yang ketiga, bagian developernya tahu kalau akan ada terdapat perubahan di program ini. Nah, mungkin kalau udah ada program, ngapain di redevelop gitu kan. Redevelop mungkin katanya kayak buang-buang waktu dan cost banget. Tapi kenyataannya ternyata sebenarnya cost buat maintain satu baris code itu lebih mahal daripada saat pembuatan awalnya. Selain itu juga sama kayak misalnya kita gigi sakit nih, atau ada masalah dengan gigi kita, terus kita tunda-tunda ke dokter. Mungkin saat nunda-nundanya itu nggak ada masalah apa-apa yang terjadi, tapi di ujungnya di suatu saat itu bakal nyiksa kita banget. Sama kayak di program ini, kalau misalnya ada suatu masalah dan kita nggak ngebenerin atau kita tunda-tunda untuk nge-redevelop programnya, di suatu saat di akhir program ini bakal sangat menyulitkan untuk para developernya itu sendiri. Selain itu juga dengan forward engineering, dengan nge-redesign software arsitekturnya dengan menggunakan modern design konsep, ini bisa sangat mempengaruhi performance program ke depannya, baik untuk di tangan user atau maupun untuk maintenance berikutnya. Dan kalau dari requirement baru pun akan lebih mudah untuk diaplikasikan. Jadi, forward engineering tuh ngapain sih? Forward engineering itu nggak hanya memperbarui versi atau kayak cuman ngemodernin program yang lama, tapi juga karena adanya user dan teknologi requirement yang dimasukkan ke dalam program. Jadi, hasil program yang diperbarui juga kualitasnya bertambah daripada program yang sebelumnya. Next. Oke, baik, sebelum saya lanjut, apakah masih terdengar dan masih kelihatan layarnya? Masih. Oke, baik, terima kasih atas responnya. Kemudian akan kami lanjutkan ke forward engineering untuk client-server architecture. Nah, sebelum lanjut ke penjelasannya, paling dikasih intermezzo dulu sedikit lah. Nah, semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang juga ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, pengaruhnya apa sih sama hubungannya sama centralized sama client server? Nah, dulu aplikasi itu banyaknya pakai metode arsitektur centralized. Jadi semua operasinya itu heavily rely ke server atau ke database-nya. Nah, tapi lagi-lagi seiring berkembangnya zaman, setiap device di client side itu tuh semakin kuat juga, performanya semakin bagus. Jadi daripada kita capek-capek, susah-susah, nangis darah gitu di pusatnya, gimana kalau kita pakai client server architecture? Jadi semua beban kerja yang di server bisa dibagi ke client. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan utamanya. Nah, terus cara baginya gimana? Nah, pada umumnya klien itu akan memiliki app functionality sama GUI. Maksudnya apa? GUI udah jelas, jadi akan saya skip. App functionality itu maksudnya apa? Itu tuh fitur utama dari aplikasinya. Kalau dipandang dari sisi bisnisnya, ini tuh apa yang kita offer gitu ke end user-nya. Kemudian di server itu tetap database functions-nya tetap harus ada, karena nggak mungkin kan database-nya kita kasih ke customer. Nah, tapi di server itu, dan biasanya server itu adalah komputer-komputer yang luar biasa canggihnya, jadi itu tempat untuk melakukan semua heavy computations, semua yang memerlukan resource lebih. Tapi
client server ini nggak menutup kemungkinan punya sesuatu yang overlap. Maksudnya overlap gimana? Nah, di sisi client dan di sisi server, dua-duanya itu harus punya cara komunikasi yang baru, peningkatan keamanan yang baru, terus cara mereka simpan data, nge-arsip-arsipin yang baru, dan juga kontrol requirement-nya. Nah, kontrol requirement itu maksudnya, nah setiap bisnis itu kan punya aturan dalam aplikasinya. Nah, aturannya itu tuh nggak boleh sampai longgar. Jadi kita udah punya centralized, terus kita mau migrate ke client server, semua aturan yang udah dibangun sebelumnya itu nggak boleh hilang. Nah, biasanya migrasi kayak gini lebih apa ya dibilangnya? Sangat sulit, sangat ribet. Jadi biasanya tuh dianggapnya bukan sebagai redesign atau bukan sebagai memperbaiki, tapi lebih ke new development karena bedanya udah jauh banget. Jadi semua sistemnya itu harus diproses ulang. Jadi paradigmanya tuh biasanya lebih dianggap sebagai new development. Kemudian lanjut. Nah, untuk proses migrasi ini, kita perlu apa aja sih? Sebetulnya, intinya itu kita harus tahu 3 lapis dari abstraksi, yaitu database, bisnis, dan klien. Cuma nanti di selanjutnya akan saya jelaskan lebih detail di database-nya ngapain, bisnisnya ngapain, dan kliennya ngapain. Oke, jadi pertama-tama ya udah jelas through analysis of the business environment. Jadi bisnisnya itu benar-benar harus detail banget, kita harus define ulang gitu, kita analisis ulang, ini bisnisnya mau ngapain, prosesnya apa aja, fiturnya apa aja. Nah, kalau udah tahu semuanya, udah yakin untuk bisa lanjut ke step selanjutnya, pertama-tama kita harus re-engineer si database-nya. Loh, kenapa database duluan? Padahal kan user yang pakai, harusnya user dong. Nah, kenapa kita ke database? Karena aplikasi di server di client side mau segimanapun canggihnya mereka nggak akan bisa jalan tanpa database yang bagus. Bagus itu gimana sih maksudnya? Kan kita udah ada nih DBMS sebelumnya. Nah, kita tuh harus reverse engineer dan kita desain ulang untuk bisa mengakomodasi arsitektur client server. Kemudian karena datanya itu DBMS itu ada perubahan, jadi data arsitekturnya juga harus kita ubah. Kemudian re-engineer business layer. Maksudnya business layer yang tadi saya bilang, setiap bisnis itu atau dalam hal ini aplikasi punya aturannya tersendiri. Contoh, autorisasi user cuma bisa diakses sama admin. Nah, dengan adanya rule seperti itu, dengan kita melakukan migrasi, nggak boleh luntur si aturan tersebut. Terus komunikasi antar klien dan server, transaksi dan segala jenis query-nya harus efektif, harus cepat, dan yang pasti harus sesuai dengan bisnisnya. Yang terakhir ada re-engineer client application. Nah, tadi kan udah itu terbalik. Itu harusnya dari thin client jadi fat client, mohon maaf sebelumnya. Nah, pada zaman dulu, kita ulang sedikit, setiap device itu kemampuan komputasinya terbatas. Tapi zaman sekarang, setiap device di client side, komputasinya udah bagus. Jadi, daripada klien yang nggak ngapa-ngapain gitu istilahnya mah, mending beberapa prosesnya kita bagi, kita kasih ke client side-nya, karena kan komputasinya juga memadai. Tapi lagi-lagi, si fiturnya lewat proses migrasi ini nggak boleh ada yang hilang, nggak boleh ada yang luntur. Oke, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan. Nah, ini untuk yang terakhir ada forward engineering for object-oriented architecture. Nah, kita kan tahu sekarang sistem yang berbasis object-oriented itu bisa dibilang paling banyak dipakai orang dan udah menjadi favorit karena dia ada kelebihannya sendiri, terutama kalau kita bermain dengan sistem atau program yang kompleks atau besar. Karena kalau memakai object-oriented akan lebih mudah pastinya
daripada kalau kita pakai konvensional model. Kayak bayangin kalau suatu aplikasi dikembangkan menggunakan metode konvensional, secara prosedural gitu kan. Kalau kita mau develop atau mau modify software atau aplikasi ini, itu akan meribetkan diri kita sendiri karena sangat complicated. Jadi, banyak orang itu sering mereka merubah software yang pertama menggunakan metode konvensional menjadi berbasis object-oriented. Nah, caranya gimana sih? Pertama, kalau software tersebut harus kita reverse engineer dulu untuk mendapatkan data-data modelnya, misalnya kayak dari sisi fungsionalitas atau behavioral modelnya. Terus kalau kita lihat dari sisi fungsionalitas dan behaviornya itu, kita rasa ada tambahan-tambahan requirement baru yang berbeda dari originalnya, maka kita harus bikin use case lagi. Terus dari data-data model yang kita dapatkan sebelumnya, dari reverse engineering, ini akan dipakai di CRC modeling untuk define kelas-kelas yang kira-kira yang dibutuhkan pada metode object-oriented, seperti hierarkinya gimana, terus yang sesuai dengan metode object-oriented ini. Kita juga sebenarnya boleh ambil algoritma atau data structure dari software yang lama, terus kita modifikasi supaya tetap sesuai dengan metode arsitektur object-oriented. Sekian presentasi dari kelompok 6 mengenai reverse dan forward engineering. Terima kasih. Oke, thank you. Bentar ya teman-teman, saya mau absen dulu bentar ya. Bentar ya, absen dulu. Baik, Masuk Bu. semua kan? Masuk semua kan? Bu, Ya? masuk. Oke. Sip. Thank you. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah business process reengineering, ya. Nah, kalau misalnya di, bentar ya. Nah, jadi apa sih business process reengineering ini? Ini beda ya nanti sama software reengineering, karena kalau software reengineering itu softwarenya, maksudnya tuh berkaitan dengan softwarenya langsung. Kalau bisnis proses ini adalah bisnis modelnya yang akan kita re-engineering. Ya, jadi kalau bisnis proses re-engineering ini adalah suatu langkah-langkah perancangan ulang suatu proses bisnis
yang dimana untuk mendapatkan perbaikan secara maksimal, ya. Nah, dengan apa sih mendapatkan perbaikan ini? Ini tuh dengan dengan mengukur kinerja pengembangan proyek secara bisnis ini, yang dimana pengukuran ini melalui elemen-elemen seperti kualitas atau quality, cost, lalu service, dan kecepatan. Jadi biaya, kualitas, pelayanan, dan kecepatan. Jadi intinya tuh bisnis proses re-engineering ini adalah suatu hal yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mengubah proses ataupun mengadakan perancangan ulang suatu proses bisnis secara maksimal, yang dimana perubahannya dengan mengukur kinerja melalui elemen-elemen yang seperti kualitas, biaya, pelayanan, kecepatan, ya. Nah, di bisnis proses re-engineering ini sebenarnya kita mesti tahu kenapa sih kita perlu melakukan yang namanya re-engineering, ya. Kenapa kita harus perlu re-engineering atau enggak, ya. Yang pertama adalah kenyataan bahwa ini kan bisnis proses re-engineering, ya. Berarti bisnis proses re-engineering ini akan bersangkut paut dengan proses bisnis, berarti ini ada sangkut pautannya dengan kompetitor, ya. Jadi kenapa kita perlu melakukan re-engineering atau tidak? Yaitu adalah kenyataan bahwa kompetitor yang akan kompetitor kita ini yang akan mendapatkan keuntungan dalam biaya, dalam kualitas, dan segala macamnya, ya. Itu yang kenapa salah satu mengapa diperlukan adanya re-engineering atau enggak, ya. Lalu kemudian kenapa diperlukan, ya karena adanya visi atau strategi baru, ya, visi misi baru, lalu adanya visi dan strategi baru, lalu kemudian adanya proses perusahaan yang masih menggunakan teknologi yang lama. Jadi namanya re-engineering kan berarti kan kita akan melakukan melakukan perancangan ulang. Berarti ya kita yang tadinya teknologi lama akan mengganti menjadi teknologi yang baru, ya. Nah, itu salah satunya. Nah, tadi disebutin nggak sih tujuan dilakukannya re-engineering? Disebutin nggak? Oh, lama sekali jawabannya. Jadi tujuan dilakukannya re-engineering itu yang pertama adalah peningkatan produktivitas, lalu yang kedua adalah mengoptimalkan mengoptimalkan value bisnisnya untuk stakeholder, ya. Lalu yang ketiga adalah kita harus bisa mencapai hasil yang paling maksimal, atau ya hasil yang paling mentok, yang maksimal, ya. Itu beberapa tujuan utama dilakukannya re-engineering, ya. Kemudian tujuan melakukan re-engineering adalah kita mengurangi kegiatan yang memang tidak perlu dilakukan di dalam proses bisnisnya, ya. Oke, sekarang saya akan masuk ke dalam software engineering. Software engineering ini, ya, adalah jadi software engineering ini adalah sebuah proses memperbaharui software tanpa maksudnya gini, software engineering ini adalah sebuah proses memperbaharui software lama tanpa mempengaruhi fungsi dan fitur-fitur yang ada di dalamnya, ya. Nah,
Proses ini bisa dilakuin dengan mengembangkan fitur baru, menambahkan fungsionalitas baru, atau menambahkan fitur baru atau adanya perubahan hardware yang dimana harus menyesuaikan dengan sistemnya juga. Nah, itu yang yang dilakukan di dalam software re-engineering, ya. Nah, software re-engineering tadi udah disebutin cycle-nya, ya. Cycle-nya ini tadi udah disebutin sama kelompok ke-5, ya. Cycle yang pertama adalah inventory analysis, ya. Inventory analysis. Kenapa sih inventory analysis? Apa itu inventory analysis? Inventory analysis di sini adalah kita mencari aplikasi yang perlu untuk di re-engineering, ya, yang perlu untuk di re-engineer. Aplikasi apa nih yang atau software apa nih? Kan kalian kan dalam suatu perusahaan, ya. Itu kita mencari apa sih yang perlu di re-engineer. Aplikasi mana nih yang perlu di re-engineer, ya. Kemudian di tahap yang kedua adalah dokumen reconstructing atau dokumen restructuring, ya. Nah, dokumen restructuring ini adalah kita menganalisa dokumen apa, ya. Kita menganalisa dokumentasi apa dan mencari hal-hal apa sih yang perlu diupdate di dalam dokumen tersebut, ya. Itu yang yang kita lakukan di dalam dokumen restructuring atau dokumen reconstructing, ya. Nah, lalu step yang ketiga ini adalah tahap software engineering, ya. Step yang ketiga adalah reverse engineering. Reverse engineering ini ngapain sih? Reverse engineering ini adalah di sini kita menganalisa proses yang ada di dalam aplikasi dan kita membuat ulang desainnya dan requirement-nya. Itu reverse engineering, ya. Lalu kemudian kita masuk ke step yang keempat, yaitu adalah code restructuring atau code reconstruction, yang dimana kita mendesain ulang logic code dari proses yang sudah dianalisa. Jadi kan tadi awalnya kan kita cari dulu tuh aplikasi apa yang mau di re-engineer, Terus kita ngecek nih dokumentasinya apa, dokumentasi apa yang bisa kita update. Lalu kita menganalisa prosesnya, kita mendesain ulang desainnya, lalu requirement-nya juga. Lalu kita mendesain ulang logic code-nya. Lalu step yang kelima adalah data reconstruction atau data restructuring, yang dimana kita di sini mendesain ulang mendesain ulang penggunaan data dari proses yang sudah ada, ya. Dan yang terakhir stepnya adalah forward engineering, yang dimana forward engineering adalah membuat ulang proses yang sudah dianalisa dan membuat ulang proses yang sudah dianalisa dari tahapan reverse engineering. Itu adalah tahap dari software re-engineering, ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam yang namanya reverse dan forward re-engineering. Sebenarnya ini kebalikan sih. Reverse dan forward itu adalah kebalikan. Jadi kalau reverse itu adalah sebuah proses analisa suatu sistem yang dimana berguna untuk mendapatkan informasi mengenai identifikasi sistem, komponen sistem yang hasil dari identifikasi tersebut akan dibentuk ke dalam abstraksi yang lebih maksimal, ya. Yang dimana abstraksi yang lebih maksimal ini yang dimaksud adalah yang bisa dimengerti oleh manusia. Jadi istilahnya ya ada proses analisa yang memang proses analisa suatu sistem
yang dimana informasi-informasi tersebut dari hasil analisa itu dijadikan ke dalam bentuk abstraksi yang abstraksi maksimal atau abstraksi yang lebih tinggi, yang dimana abstraksi maksimal ini bisa dimengerti oleh manusia, ya. Nah, terus kalau forward engineering itu kan kebalikannya kan, kalau jadi kalau misalnya forward engineering ini justru kita akan mengolah suatu data yang dari istilahnya dari level tertinggi ke level terendah. Itu adalah forward engineering. Jadi itu adalah garis besar dari business process reengineering, kemudian software reengineering, dan kemudian reverse dan forward engineering. Sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Oh ya, teman-teman, untuk UAS, untuk presentasi project minggu depan, saya akan mengambil waktunya di hari Kamis shift yang kedua. Berarti kan kita di yang shift kedua tuh yang 10:30 sampai jam 12 dan sesi tutorialnya. Kenapa? Kalian kan ada 6 kelompok ya. Nggak mungkin cukup hanya di sesi tutorial sore ini. Jadi harus diambil 2 sesi. Karena kan yang namanya presentasi project kan lebih lama daripada presentasi materi seperti ini, ya. Jadi nanti siapin kalian projectnya, ya. Nah, ini nanti saya akan nunjuknya ngacak untuk presentasinya. Jadi kalian bisa mempersiapkan semuanya di hari Kamis ya, biar nanti semuanya siap ketika saya tunjuk untuk presentasi. Nggak usah takut, kalian hanya kalian mempresentasikan hasil hasil project kalian kok, nggak akan diapa-apain juga. Jadi tidak usah takut untuk presentasi, ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Bu mau tanya, tadi tuh berarti yang software engineering itu hanya boleh nambah fitur baru. Kalau misalnya memperbarui itu boleh apa enggak? Fitur yang udah ada, proses yang udah ada tuh diubah, benar-benar diubah gitu? Atau mungkin boleh diperbaiki? Boleh. Oh benar boleh. Boleh. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain? Bu, kalau minggu depan tuh sebelum presentasi kita masih ada materi lagi berarti ya Bu ya? Ada. Oke deh, kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain, teman-teman? Untuk presentasi kita perlu siapkan PPT ya? Nggak usah. Jadi kalian langsung presentasi project-nya. Jadi yang dipresentasiin ini harusnya sih minggu kemarin saya udah bilang sih, yang kalian presentasiin itu adalah langsung project-nya. Kalian demo project-nya. Jadi saya nggak butuh PPT lagi. Jadi kalian tinggal demo project-nya ke saya. Cukup 1 atau 2 orang saja ya Bu yang itu, yang presentasi? Ya, 1-2 orang aja cukup. Ya kalau misalnya fiturnya banyak banget kan memang mesti gantian. Kalau enggak capek juga kamu ngomong. Kecuali kamu ngomongnya secara, maksudnya kita kuliahnya di kelas ya, mungkin masih enak kalau ngomong mempresentasikan semuanya tuh. Tapi kalau misalnya online kayak gini, saya rasa sih kamu capek banget sih untuk menjelaskan keseluruhan aplikasi tuh capek banget sih. Secara juga fiturnya kan kamu nggak cuma 5 fitur gitu yang harus kamu terangin, kan banyak kan. Jadi kalau bisa sih ya gantian 2 orang lah, oke, 2-3 ya oke lah untuk untuk gantian presentasi.
Oh iya Bu, satu lagi Bu, untuk yang tadi PPT-nya dikumpul di mana ya Bu? Iya. Nanti saya buat ya foldernya nanti apa namanya kamu lihat aja tuh di Teams-nya. Saya buat di file biasa deh. Bentar ya. Lupa. Tunggu. Sekarang tanggal berapa? 21 Januari ya? Oke, nanti cari aja foldernya yang PPT assignment 21 Januari. Oke, ada lagi yang mau tanyain? Yes. Untuk Ada lagi yang mau laporan tanyain? project itu dikumpulnya kapan ya Bu? Dan di mana? Nanti pas hari H-nya juga. Nanti laporannya dikumpulin di Teams juga, jadi jangan email. Kayaknya ribet banget soalnya kalau email. Untung nih ada Teams. Soalnya kalau misalnya reguler gitu kita kan nggak, maksudnya tuh ribet gitu kan. Soalnya dari Zoom kan, bukan dari Teams. Jadi mau bikin Teams-nya sendiri tuh buat apa juga gitu. Karena udah dari apa namanya dari Zoom. Jadi kalau yang reguler sih email. Kalau misalnya kalian ngumpulinnya di Teams aja. Ada lagi yang mau ditanyain? Depan ya Bu ya? Hari H-nya? Iya, minggu hari depan. H-nya. Yes, minggu depan aja. Terima kasih Bu. Sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ya Bu, mau nanya ini buat yang laporan ini kemarin ada kendala. Untuk activity itu kan bisa ada kayak fitur pembayaran nih Bu. Cuma kan fitur pembayaran nggak kita buat kan, maksudnya nggak benar-benar harus bayar langsung gitu. Nah itu kita buat sesuai prototype, apa kita ibaratin di activity-nya ada fitur bayarnya gitu Bu? Tergantung di use case-nya ada nggak? Use case-nya umum sih, cuma upgrade doang, nggak jelasin kayak ada pembayarannya gitu Bu. Ya nggak usah. Activity kan dibuatnya berdasarkan use case. Kalau di use case-nya nggak ada ya nggak usah dibuat. Kalau misalnya itu jangan diada-adakan. Ada Bu, cuma bagian dari upgrade-nya itu. Jadi yang bagian use case upgrade, di dalam activity itu ada pembayaran. Cuma kan kita pembayaran nggak secara kita yang bikinnya kan prototype, nggak beneran bayar gitu. Nah itu, jadi kita buat di prototype itu nggak ada pembayaran. Cuma kan kalau kalau misalkan secara nyata harusnya kan ada pembayarannya gitu Bu. Nah kalau kayak gitu. Berarti masukin di activity yang upgrade aja. Oh tetap dimasukin salah. ya Bu? Iya benar. Masukin di activity yang upgrade. Meskipun di prototype nggak ada pembayarannya ya Bu ya? Nggak ada pembayaran nyatanya maksudnya? Iya. Oke. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau misalnya nggak ada, berarti thank you buat hari ini teman-teman. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan kalau nggak salah jadwal terakhir kalian juga kan untuk software engineering ya. Jadi minggu depan ya, kita ketemu lagi kalau hari ini nggak ada yang tanyain. Oke, thank you semuanya. Selamat sore. Thank you. Selamat sore. Thank you Bu. Terima kasih Bu. Thank you.